Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Yunita dari kelas IPA D IAIN Ponorogo. Di sini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai validitas dan reliabilitas tes. Yang pertama, validitas tes. Secara etimologi, validitas berasal dari kata validity, yang punya arti ketepatan. Validitas dapat dinyatakan sebagai sejauh mana skor tampak atau skor perolehan mendekati besar skor murni. Skor tampak tidak akan sama dengan skor murni, kecuali alat ukur yang bersangkutan mempunyai validitas yang sempurna. Semakin skor perolehan mendekati skor murni, maka semakin tinggi validitasnya, dan sebaliknya semakin rendah validitas, maka semakin besar perbedaan skor perolehan dan skor murni. Validitas tes merupakan tingkat keabsahan atau ketepatan suatu tes yang benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, validitas tes dilakukan untuk menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen tes dalam mengukur sasaran yang hendak diukur. Selanjutnya, jenis-jenis validitas. Jenis-jenis validitas ada 6. Yang pertama, validitas logis. Yang kedua, validitas empiris. Ketiga, validitas alat ukur. Keempat, validitas butir. Kelima, tes terstandar. Dan yang keenam, validitas faktor. Yang pertama, validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis. Berasal dari kata logika atau validitas logis sering juga disebut sebagai analisis kualitatif, yaitu berupa penalaran atau penelaahan. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Jenis-jenis validitas logis. Yang pertama, validitas isi. Dan yang kedua, validitas konstruk. Untuk validitas isi, sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi ini sering juga disebut validitas kurikuler. Sedangkan untuk validitas konstruk, secara etimologi, kata konstruksi mengandung arti susunan, kerangka, atau rekaan. Validitas konstruksi dapat diartikan sebagai validitas yang ditilik dari segi susunan, kerangka, atau rekaannya. Selanjutnya, validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Analisis soal secara kuantitatif menekankan pada analisis karakteristik internal tes melalui data yang diperoleh secara empiris. Jenis-jenis validitas empiris. Yang pertama, validitas ada sekarang. Yang kedua, validitas prediksi. Untuk validitas ada sekarang, validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini, hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada. Untuk yang validitas prediksi, memprediksi artinya meramal. Dengan meramal, selalu mengenai hal yang akan datang. Jadi, sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya, validitas alat ukur. Validitas tes atau validitas alat ukur yang sudah umum adalah
sejauh mana tes itu mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Dengan demikian, validitas tes pada dasarnya menunjukkan kepada derajat fungsi mengukurnya suatu tes atau derajat kecermatan ukurnya suatu tes. Jenis-jenis validitas alat ukur ada dua. Yang pertama, korelasi produk momen simpangan, dan yang kedua, korelasi produk momen dengan angka kasar. Yang pertama, korelasi produk momen simpangan. Rumus dari korelasi produk momen dengan simpangan adalah R X Y sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat dikali dengan sigma Y kuadrat. Dengan RXY adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Dua variabel yang dikorelasikan. Contoh penerapan korelasi produk momen dengan simpangan. Misalnya akan menghitung validitas tes prestasi belajar matematika. Sebagai kriterium diambil rata ulangan yang akan dicari validitasnya diberi kode X dan rata-rata nilai harian diberi kode Y. Kemudian dibuat tabel persiapan sebagai berikut. Ini adalah tabel yang sudah terdiri dari variabel X dan variabel Y dan juga variabel X kecil dan Y, dan juga X kuadrat dan Y kuadrat, ada juga X dan Y, untuk mempermudah mencari hasilnya nanti. Pertama yang dilakukan adalah mencari rata-rata X dengan cara sigma X dibagi N sama dengan 65 dibagi 10 sama dengan 6,5. Ini digunakan untuk mencari X yang kecil. Dengan cara X, variabel X yang besar ini dikurangi dengan rata-rata. 6,5 dikurangi 6,5 sama dengan 0. Kedua, 7 dikurangi 6,5, hasilnya 0,5, dan seterusnya. Untuk Y juga sama. Y dicari terlebih dahulu rata-ratanya, yaitu dengan cara rata-rata Y sama dengan sigma Y dibagi N. 63,8 dibagi 10, hasilnya 6,38. Dibulatkan menjadi 6,4. Selanjutnya, yaitu langsung masukkan ke rumus. RXY sama dengan sigma XY dibagi akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Langsung dimasukkan angkanya. 2,65 dibagi akar dari 3,5 dikali 3,59. Selanjutnya 2,65 dibagi akar dari 12,565. Selanjutnya 2,65 dibagi 3,545 dan hasil akhirnya adalah 0,748. Selanjutnya korelasi produk momen dengan angka kasar. Rumus dari korelasi produk momen dengan angka kasar adalah RXY sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan dengan RXY adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Dua variabel yang akan dikorelasikan. Selanjutnya, ini adalah contoh penerapan korelasi produk momen dengan angka kasar. Di sini, untuk datanya hampir sama dengan yang pertama, hanya yang membedakan tabelnya ini, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY-nya. Untuk penyelesaiannya, RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan.
tinggal memasukkan angka yang sudah didapat di tabel pertama tadi, di tabel yang ini, ke dalam rumus yang sudah ada. Dan didapatkan hasil akhirnya, yaitu 0,745. Dari hasil ini dapat dicari interpretasinya di tabel ini. Ini didapatkan hasil 0,745 ini masuk dalam korelasi yang kuat. Dari tabel tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang kuat antara nilai rata-rata ulangan matematika dengan rata-rata nilai harian matematika. Selanjutnya, validitas butir. Validitas butir soal atau item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Dengan kata lain, dapat dikemukakan di sini bahwa sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini diartikan dengan korelasi sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi. Validitas butir menggunakan korelasi produk momen. Rumus korelasi produk momen yaitu RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X yang dikali dengan sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Kemudian dilanjutkan dengan uji T jika itu termasuk sampel. Jika termasuk populasi, cukup sampai di hasil RXY. Rumus uji T adalah T sama dengan RXY dikali akar dari N-2 dibagi akar dari 1 dikurangi RXY kuadrat. Selanjutnya adalah contoh penerapan validitas butir. Di sini sudah terdapat tabel dari 8 siswa yang mengerjakan 10 soal yang sudah terdapat penjelasan untuk 1 ini jika ia menjawab benar dan untuk 0 ini dia menjawab salah. Siswa ke-1 8, siswa ke-2 5, siswa ke-3 4, siswa ke-4 5, siswa ke-5 6, siswa ke-6 4, siswa ke-7 7, dan siswa ke-8 8 jawaban benar. Misalnya akan dihitung validitas item nomor 6. Maka skor item disebut variabel X dan skor total disebut variabel Y. Ini adalah tabel yang sudah disederhanakan. X untuk soal nomor 6, Y adalah untuk skor total. Ini sudah dicantumkan X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Selanjutnya, ini tinggal memasukkan ke rumus, yaitu rumusnya RXY sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali dengan N dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan, dan hasil yang ada di tabel tadi tinggal dimasukkan ke rumus ini dan didapatkan jawaban akhir 0,32. Setelah itu dilanjutkan dengan uji T dengan rumus T sama dengan RXY dikali dengan akar dari N-2 dibagi akar dari 1 min RXY kuadrat. Ini RXY tinggal ambil dari sini, N itu jumlahnya tadi 8, ini RXY kuadrat tinggal dikuadratkan, dan jawaban akhir adalah 0,828. Selanjutnya, distribusi tabel T untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan, kaidah keputusannya jika T hitung lebih besar dari T tabel berarti valid. Sebaliknya, jika T hitung kurang dari T tabel berarti tidak valid.
berlaku sama dengan nilai R. Dari contoh soal yang telah tersedia dapat ditentukan derajat kebebasannya adalah 1,94. Karena 0,828 kurang dari 1,96, maka dikatakan tidak valid. Karena tidak valid, maka tidak dilanjutkan ke instrumen yang selanjutnya. Selanjutnya, tes terstandar. Tes terstandar adalah tes yang telah dicoba berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Di negara-negara berkembang, biasa tersedia tes semacam ini dan dikenal dengan standardized test. Sebuah tes standar biasanya memiliki identitas antara lain, sudah dicobakan beberapa kali dan di mana beberapa koefisien validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu. Selanjutnya, validasi faktor. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan satu kesatuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Reli Wijayanti, membahas tentang reliabilitas tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reli Wijayanti dari Tadris IPA D. Saya di sini akan mempresentasikan reliabilitas tes. Reliabilitas tes itu ada dua bagian, yaitu pengertian dan jenis-jenis reliabilitas tes. Yaitu pengertian reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukurannya relatif sama. Kemudian selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Reliabilitas dikenal dengan beberapa nama lain seperti keterpercayaan, keterandalan, keajekan, konsistensi, kestabilan, dan sebagainya. Ide pokok dalam konsep stabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat ukur berkaitan erat dengan masalah kekeliruan pengukuran. Kekeliruan pengukuran sendiri itu menunjukkan sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap kelompok subjek yang sama. Reliabilitas itu mempunyai alat penilaian yang disebut reliabilitas alat penilaian, atau dalam arti ketepatan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilai. Alat penilaian itu digunakan kapanpun, yang penting memberikan hasil yang relatif sama. Kemudian jenis-jenis reliabilitas tes. Jenis-jenis reliabilitas tes itu terdiri dari 5, yaitu tes ulang atau tes rested, tes ekuivalen, Spremad-Brown atau Speed-Hale, rumus KR20, dan rumus alpha atau yang disebut alpha Cronbet. Yang pertama yaitu tes ulang. Tes ulang menggunakan instrumen yang sama pada kelompok sampel yang sama yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Pelaksanaan pengujian pemberian instrumen yang pertama dan kedua tergantung urgensi instrumen yang dikembangkan. Seperti contoh penerapan tes ulang atau tes respect itu saya beri 5 siswa anak dengan nilai-nilai tes pertama dan tes kedua yang berbeda. Tes pertama itu tidak mempengaruhi tes yang kedua jika skor naik, namun kenaikan dialami semua siswa. Metode ini disebut korelasi diri sendiri atau self correlation method karena mengkoreksikan hasil dari tes yang sama. Kemudian yang kedua itu tes ekuivalen. Tes ekuivalen sendiri itu adalah soal-soal yang memuat konsep yang sama, tetapi soal tersebut tidak persis sama. Selain memuat konsep yang sama, atau tingkat kesukarannya pun harus sama. Misalkan untuk soal pemfaktoran suku 3 bentuk ekuivalen dengan bentuk, terus kemudian tetapi tidak ekuivalen dengan bentuk, sebab meskipun konsep suku 3 dan pemfaktoran sama tetapi tingkat kesukarannya yang berbeda.
Untuk menentukan reliabilitasnya dihitung dengan cara mengkorelasikan hasil tes untuk soal perangkat pertama dengan hasil tes dari perangkat kedua. Yang kemudian yaitu Spremat-Brown atau Slip-Hale, yaitu pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi teknik Split-Hale dari Spremat-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban benar. Uji reliabilitas menggunakan teknik Split-Hale dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil ujian dibagi menjadi dua. Seperti rumus yang di bawah ini dengan istilah reliabilitas internal seluruh instrumen RB, yaitu korelasi produk momen atau belahan ganjil dengan belahan genap. Nah, suatu instrumen dikatakan reliabilitas Spremat-Brown itu lebih dari 0,70. Nah, jika nilai koefisiensi reliabilitas Spremat-Brown kurang dari 0,70, maka jumlah soal ditambahkan dengan soal yang sesuai dengan aslinya. Kemudian ada dua cara membelah butir soal atau Spremat-Brown, yaitu membelah item-item genap dan item-item ganjil, kemudian membelah item-item awal dan item-item akhir. Yang ketiga yaitu yang keempat itu rumus KR20. Rumus KR20 itu sendiri itu instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus KR20 dengan digunakan untuk menghitung reliabilitas speed test atau yaitu tes kecepatan. Reliabilitas KR20 dapat dihitung dengan suatu bentuk soal yang berupa pilihan ganda atau pilihan urean. Reliabilitas KR20 dapat dihitung dengan suatu bentuk soal yang berupa pilihan ganda dan pilihan urean. Nah, kemudian alpha Corbett atau yang terakhir. Alpha Corbett sendiri itu pengujian reliabilitas menggunakan uji alpha Corbett dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket, dan kuesioner. Lalu rumus koefisien reliabilitas alpha Corbett itu sebagai berikut. R itu sebagai koefisien reliabilitas alpha Corbett, K sebagai jumlah item soal, jumlah keseluruhan S kuadrat, T itu adalah jumlah varian skor tiap item, S kuadrat T sama dengan varietas total. Nah, instrumen tersebut dikatakan koefisien reliabilitas alpha Corbett lebih dari 0,70 dan Serti sendiri menyatakan bahwa koefisien reliabilitas alpha Corbett tidak boleh lebih dari 0,90 jika koefisien reliabilitas alpha Corbett dari 0,70. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.